Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'an li ummatihi fi yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaquna la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala lantaran nikmat, taufik dan hidayahnya, termasuk suasana panas yang dirasakan oleh seluruh umat manusia, khususnya di Indonesia ini, dan saat sekarang ini sudah mulai mereda. Kalau kita angan-angan panasnya iklim yang diakibatkan terik matahari ini belum seberapa. Kalau kita ini nanti mendapatkan ujian dari Allah yang terdapat di dalam lubuk hati ini, termasuk panasnya hati, itu lebih parah. Apalagi kalau nanti itu panasnya siksaan Allah pada hari kebangkitan. Tidak ada yang bisa mengelak kalau panasnya hidup kita ini masih kita bisa hindarkan. Misalnya berteduh di ruangan ber-AC, berteduh dengan payung, itu bisa membuat suasana sejuk. Demikian pula panasnya hati, insya Allah bisa kita redam dengan banyak berzikir. Bisa kita tenangkan melalui konsultasi aspek psikologis, konsultasi aspek religius, dan juga bisa kita tenangkan insya Allah melalui baca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata ketenangan ini bisa menjadi sumber kebahagiaan. Berbeda dengan kekacauan, berbeda dengan kerutan di dalam lubuk hati kita dan pikiran dalam hidup dan kehidupan kita. Sumber masalah carut marutnya kehidupan manusia, khususnya setiap individu manusia, ini sering dipicu aspek material. Mukhosomah itu rebutan material satu dengan yang lain. Curiga mencurigai satu dengan yang lain. Dan kita ini nanti akan menghadapi tahun politik. Mudah-mudahan kita ini menjadi manusia yang dewasa. Sebagaimana kedewasaan para sahabat
dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan pendinginan dan kesejukan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah pernah bersabda, "At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton." Ketenangan itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan berebut material buru-buru untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang tidak benar itu adalah datangnya dari setan. Untuk itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran di penghujung surat Al-A'raf, surat yang ke-7, merupakan surat yang tergolong makiyah. Ini mengingat, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitoni, manakala orang-orang takwa ini terganggu lupuk hati dan pikirannya atas dasar bisikan setan, hendaklah segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara zikirnya bisa berulang-ulang membaca Al-Quran. Kalau memang pada awalnya itu berat, kita bacakan ta'awud. Insya Allah dengan keberatan itu kemudian menjadi enteng. Dengan entengnya membaca Al-Quran, insya Allah dalam perjalanan itu akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi ketenangan. Hal ini bukan sekedar normatif, pernah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam usai pulang dari pelaksanaan perjanjian Hudaibiyah. Para sahabat itu justru mempertanyakan karena terganggu pikiran-pikiran, kenapa kehidupan kita tidak mendapatkan kemenangan, tidak mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan pembagian yang jelas sehingga membuat kacau balau pikirannya ini. Ketika pulang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sahabat Umar itu bertanya kepada sahabat Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apakah jenengan percaya kalau Muhammad itu nabi?" "Ya percayalah." "Loh, kok bisa percaya, kenapa?" "Lah wong kalau Nabi mengajak haji 1.400 sampai 1.700 orang kok gagal, itu gimana itu? Apakah Nabi pernah bilang kalau haji harus dilakukan pada tahun ini?" "Oh enggak, fathang qoriba." "Kalau begitu ikuti saja apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bukan hanya itu saja. Orang yang berdekatan dengan Sayyidina Umar, berdekatan Sayyidina Abu Bakar, itu juga terganggu. Akal pikirannya, hatinya, perasaannya itu juga terganggu. Bilang sama temannya, "Coba pikirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi melakukan sesuatu yang direncanakan saja tidak tercapai, apalagi melakukan sesuatu yang belum direncanakan. Fatal ini. Ini adalah pikiran-pikiran gangguan yang muncul dari lubuk hati atas gangguan setan. Wa inna syayatin layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Jadi Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya setan itu segala sesuatu yang berupaya untuk menjauhkan kita sebagai hamba Allah untuk jauh kepada Allah itu loh. Berupa uang, berupa material, berupa pakaian, berupa partai pula, macam-macam ini. Semuanya ini yang menjauhkan kita dari tuntunan Allah. Asalnya teman menjadi musuh, asalnya keluarga menjadi berantakan. Ini karena kita kehilangan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kesulitan itu kemudian Allah memberikan bimbingan melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan ini ma'asyiral muslimin banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya ini di Quran surat Al-Fatih, surat yang ke-48. Setidak-tidaknya ada 3 tempat yang menyebutkan ketenangan menjadi sumber kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah keributan, di tengah sanksi para sahabat itu kemudian Allah turunkan surat Al-Fatih, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ini kemudian sedikit mereda. Oh, benar ini ya. Tapi di saat itu pula setan itu juga masih mengganggu, membisikkan. Dengan cara yang baik tetapi di lubuk hatinya tidak baik. Salah satu sahabat nyelonong berbicara, selamat engkau ya Rasulullah. Karena engkau telah mendapat ampunan dari Allah sebelum, sesudah, dan saat sekarang ini. Karena domirnya itu inna fatakna laka, bukan inna fatakna lakum gitu loh. Cerdasnya sahabat untuk mengkritisi apa yang disampaikan oleh Allah melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini Allah tidak henti-hentinya untuk membimbing manusia. Kemudian diturunkan lagi ayat yang masih bersambung di dalam surat Al-Fatih itu, liyudkhilallahu fi yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihan anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Ini tahun ke-6 terjadi Nabi haji gagal. Tapi ini merupakan edukasi dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita itu mencari solusi dan mengikuti solusi. Kemudian ini bisa menenangkan kamu orang-orang yang beriman juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimasukkan surganya. Ini baru reda. Begitu indahnya Al-Quran memberikan bimbingan di saat manusia ini galau, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, terganggu pikiran, perasaannya maupun tindakannya. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina. Al-ayah ini yang pertama di ayat ke-4 dibaca surat Al-Fatih nanti. Yang kedua itu disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Fatih ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Jadi sumber ketenangan, sumber kebahagiaan ini juga bersumber dari tindakan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber makan kita dari mana, sumber pekerjaan kita dari mana, apa yang kita gunakan, ini juga dipertimbangkan. Apakah ini sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah kalau kita itu mau bertransaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan baginda Rasul, sama itu melakukan transaksi keagamaan yang pada dasarnya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian yang ketiga, ketenangan yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Fatih ini adalah ayat 26. Idza'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyati fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahla wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jadi Nabi mendapatkan ujian yang terbesar karena
melihat orang-orang kafir jahiliyah menyombongkan akan harta kekayaan, kekuatannya, kehebatannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada baginda Rasul beserta para umat manusia. Karena sesungguhnya melihat perjanjian Hudaybiyah itu dilihat dari aspek lahirianya, orang Islam itu kalah. Tapi karena ketenangan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian ketenangan bisa membawa perdamaian. Jadi seyogyanya kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan penuh keyakinan bahwa dengan ketenangan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bersumber dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, ini akan membuat kita ini damai, individu, keluarga, masyarakat, pemerintahan ini. Karena kita ini sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, dan kebenaran itu perlu dimusyawarahkan, dikomunikasikan. Supaya kita itu tetap memegang prinsip ketenangan, membawa kita ini kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Seberapa panasnya terik matahari, seberapa panasnya penyakit hati, itu insya Allah masih bisa kita pikul bersama, kita selesaikan bersama. Tetapi kalau ini sudah di alam barzah dan di alam akhirat, itu tanggung jawabnya kita masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti jangan sampai ada penyesalan, karena nanti penyesalan di akhirat nanti tidak ada gunanya. Tapi kalau penyesalan dalam hidup kita ini, insya Allah masih ada solusi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk kita dalam kehidupan kita bersama ini, dalam keluarga, menata anak, ibu, masyarakat, lingkungan ini kita gunakan melalui petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya itu minta dijadikan manusia-manusia yang tenang melalui doanya itu. Yang oleh para ulama sering dijauhi doanya ini. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah kami ini, hidup kami ini tenang. Bukan miskin yang dalam pengertian tidak punya apa-apa. Tapi miskin itu adalah dimaknai, jadikanlah hidup saya ini tenang. Mati pun tenang, dan hidup kita nanti dibangkitkan bersama orang-orang yang memiliki ketenangan. Inna ahsanal kalami kalamullah wa biqoulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsyadana wa 'allamana bihidayatil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaquna la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل وأصدق القائلين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اجعل أهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من المحبين والمتقين ولا تجعلنا وإياهم من المعاصين والفاسقين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا